Dan saya boleh simpulkan sedikit, ini penjelasan Pak Arief tadi, sebetulnya sebagai warga Indonesia di Amerika, kita boleh cukup berbangga bahwa masyarakat Indonesia, masyarakat Muslim Indonesia adalah masyarakat yang justru bisa dijadikan contoh, role model, ya, role model untuk bahwa agama Islam, masyarakat Islam bukan hanya seperti yang didengung-dengungkan di media begitu ya. Jadi, dan itu saya sudah baca dan dengar dari media-media asing lain, sebetulnya yang jadi role model itu bukan masyarakat Islam Timur Tengah, tapi yang dijadikan role model adalah masyarakat Muslim Indonesia sebagai negara dengan jumlah pemeluk agama Islam terbesar di dunia, yang berada jauh dari Timur Tengah, Asia Tenggara, tetapi penuh dengan pemeluk-pemeluk Islam moderat, begitu ya. Sehingga bahkan kalau tidak salah Presiden Obama pernah dalam banyak tahun yang lalu mencontohkan Indonesia, kalau tidak salah begitu. Jadi kita cukup bangga. Jadi ini juga, apakah bisa anda ini sebagai organisasi dan individu-individu mempromosikannya ke organisasi atau individu yang lain yang bunyinya rada negatif begitu ya, dengan apalagi dengan urusan ISIL ini ya, dengan urusan ISIL itu, apakah menurut Anda selain memberi long term education untuk warga Indonesia yang sedang sekolah dan satu hari mereka pulang dan syukur-syukur menjadi pemimpin-pemimpin masa depan Indonesia yang bermoral dan beretika tadi, apakah juga bisa memberi tularan supaya moderasi Anda ini as an individual Indonesian, as an organization, bisa contagious terhadap para ekstremis, bisa mungkin memberikan sedikit singkat saja sebagai penutup input Anda. Ya, kita juga punya hubungan dengan berbagai organisasi Muslim lain di Amerika, misalnya juga tentu saja organisasi Indonesia lain. Tapi boleh dikatakan semua organisasi Muslim yang kita punya hubungan, misalnya seperti ISNA, itu semuanya adalah moderate organization. Kita jarang, ya boleh dibilang tidak pernah berhubungan dengan bersentuhan dengan unsur-unsur yang ekstrim seperti itu, Pak. Mungkin hubungannya lebih bersifat personal gitu, mungkin di community lokal dan sebagainya. Tapi memang di berbagai community lokal juga warga Indonesia, warga Muslim Indonesia itu dikenal sebagai warga yang moderat dan bisa bergaul, bisa berinteraksi dengan semua pihak. Jadi saya pikir lingkar pengaruh yang ingin kita perluas saat ini mungkin sifatnya lebih personal. Kita tidak punya kontak langsung secara organisasi dengan organisasi lain tersebut. Mungkin sebagai contoh dari apa yang dijelaskan Pak Adi ya barusan, ada sebuah lokality di mana penduduk muslimnya itu kebanyakan dari Timur Tengah, Muslim Timur Tengah, dan Muslim dari Asia Selatan. Tapi ternyata yang dipilih sebagai presiden komunitas itu orang Indonesia, karena mereka melihat bahwa kalau orang yang Timur Tengah yang naik, orang yang Asia Selatan marah. Kalau yang Asia Selatan naik, yang Arab marah. Akhirnya mereka pilih yang Indonesia, yang mereka kenal bisa orang bilang tepos liro gitu ya, bisa dengan rasanya tolerance dengan apa yang ada. Jadi dan kebetulan beliau adalah salah satu dari anggota IMSA kita gitu. Itu cukup membanggakan bagaimana ternyata apa yang kita lakukan
dalam edukasi dalam organisasi ini ternyata membuahkan hasil di lokality tersebut gitu. Terima kasih Pak, terima kasih. Jadi soalnya terus terang sebagai pemerhati saya banyak membaca dari publikasi Muslim Amerika sendiri betapa penuh challenge kawan kita Pak Samsi Ali di New York. Sebab kita tahu, saya rasa bapak-bapak lebih tahu dari saya mengenai bagaimana perjuangan Pak Samsi untuk di tempat masjid dia itu sehingga dia tersingkir. Itu masalah yang seperti Pak Rudi tadi ceritakan antara sebab sebelumnya di masjid Pak Samsi itu bukan masjidnya orang Indonesia itu di New York, tetapi karena pengaruh-pengaruh Timur Tengah sehingga Pak Samsi akhirnya lebih baik dia di Masjid Jamaika sekarang yang bisa menerima seluruhnya karena fungsi dari atau aktivitas Pak Samsi untuk interfaith pada waktu itu kita banyak berdiskusi mengenai hal-hal itu sehingga kita mengerti betul challenge, bukan problem tapi challenge yang ada di sini begitu. Jadi ya by definition yang ekstremis tersebut itu di luar mainstream Muslim mainstream dan kita memang tidak berhubungan dengan mereka, jadi tidak ada kontak dengan mereka. Kita merupakan bagian dari mainstream Muslim yang support peaceful resolutions to everything. Jadi, kita memang tidak condone anything that they do. Satu hal lagi sebenarnya ketika seseorang bicara tentang moderate Islam seolah-olah itu hanya bagian kecil dari komunitas Muslim gitu, padahal yang sesungguhnya sebagian besar daripada kaum muslimin itu yang moderat gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu disebut moderate Islam atau moderate Muslim, sebenarnya dia sudah moderat. Jadi yang kita sebut itu sebenarnya yang ini ekstrim yang kiri, ini ekstrim yang kanan begitu. Itu yang semestinya kita sampaikan ketika kita berbicara tentang Islam. Jadi kalau kita sebut moderat Islam seolah Islam tuh secara umum mungkin ekstrim atau bagaimana sehingga harus disebut moderat Islam gitu. Jadi mungkin kita harus sedikit ini klarifikasi ya terkait dengan penggunaan konsep tadi moderat Islam. Karena in general Muslim should be moderate ya, karena ada konsep dalam Islam itu umatan wasoto itu dimana kita umat yang pertengahan yang dimana tidak ekstrim ke kiri tidak ekstrim ke kanan gitu.